Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan alur distribusi produk alat rumah tangga dengan nama perusahaan Brenza. Berikut merupakan 6 anggota tim kami yang memiliki role berbeda-beda, dari staff accounting dan finance sampai staff website dan IT. Nah, masuk ke bagian introduction, PT Brenza ini adalah perusahaan distribusi modern yang menyediakan produk kebutuhan rumah tangga seperti AC, blender, rice cooker, hingga mesin cuci melalui sistem digital terintegrasi UDO 18. Nah, berikut merupakan produk-produk unggulan kami disertai dengan harga dari masing-masing produknya. Secara umum, skenario-nya dimulai dari pemesanan melalui website oleh 3 cabang utama, yakni Ashmore, Lunel, dan juga Everlane. Kemudian, Brenza melakukan restock barang ke 6 vendor kami, lalu mendistribusikannya lagi kepada customer atau branch kami. Nah, mari kita simak melalui pemaparan dan video berikut. Saya Irfan dari Entry 28 MBA ITB. Saat ini kita akan menjelaskan mengenai website yang kita buat, yang merupakan website untuk PT Brenza. Berikut adalah About Us. About Us ini berisikan tentang bagaimana perusahaan Brenza itu sebagai perusahaan distribusi. Kemudian ada visi misi dan memperkenalkan CEO. Kemudian ada news. Setelah itu pricing. Kemudian privacy policy. Kemudian news. Kemudian stories. Kemudian career. Kemudian shop. Terdapat berbagai produk yang perusahaan ini jual. Kemudian events. Forum. Kemudian live chat. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mara Ezkia dari Entry 28. Nah, di sini peran saya adalah sebagai staff e-commerce dan saya akan menjelaskan secara umum tentang e-commerce dan apa saja fitur yang kita gunakan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan simulasi checkout di website. Jadi kita login ke akun staff e-commerce. Nah, e-commerce itu ada di bagian website di atas sini, e-commerce. Nah, ada beberapa fitur, tapi pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan yaitu fitur orders. Nah, order ini kita bisa, kalau kita mau mengorder new order, itu kita bisa pencet aja, langsung kita namain new ordernya apa, ke customer yang mana gitu. Nah, kalau di sini ada invoice status, ada fully invoice, artinya ini invoice-nya udah dibuat. Kalau to invoice, ada sebagian yang sudah dibuatkan invoice, tapi sebagian juga belum, jadi masih perlu ditagih kembali. Kalau nothing to invoice itu tidak ada yang perlu ditagihkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga products. Nah, di products ini berikut adalah produk yang telah kami tambahkan sesuai dengan skenario yang kita bikin. Ada AC split, blender, washing machine, mixer, rice cooker, dan pan. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan new produk, kita langsung aja new. Di sini product name-nya apa, dia can be sold dan can be purchased.
Terus dia produk type-nya apa? Nah, karena ini dia alat produk kebutuhan rumah tangga, artinya dia adalah storable product. Kemudian dia order by quantities, seperti itu. Nah, ketika membuat new product, jangan lupa untuk di bagian purchase kita tambahkan vendornya apa di sini. Nah, kurang lebih begitu aja. Terus kita save aja, langsung save. Kurang lebih seperti itu cara untuk menambahkan new products. Oke, baik. Jadi itulah tadi bagaimana cara kita menambahkan new products. Nah, selanjutnya saya akan melakukan simulasi checkout. Nah, berdasarkan skenario yang telah kita bikin, kita memiliki 3 mitra atau 3 branch. Yang pertama ada Ashmore, yang kedua ada Lunel, yang ketiga ada Everlyn. Nah, masing-masing memiliki jumlah dari produk-produk yang akan di check out. Nah, yang pertama saya akan masuk ke akun Ashmore. Nah, sini saya masuk ke Ashmore. Nah, sebelumnya di bagian, jadi setiap branch yang kita miliki itu semuanya memiliki akunnya masing-masing. Jadi mereka perlu login dan masuk ke website. Nah, di website ini mereka bisa mengorder apapun yang mereka butuhkan. Misalkan mereka ke shop. Nah, berdasarkan skenario di sini kita lihat Ashmore itu mengorder AC ada 5. Jadi kita di sini klik AC, kemudian kita add to cart-nya 5. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita udah menambahkan. Nah, kita coba lagi order yang lain. Misalkan kita akan mengorder blendernya kosong, kemudian mesin cucinya ada 3. Jadi washing mesinnya ada 3. Oke, add to cart. Nah, di sini udah masuk. Kemudian kita masih mau belanja lagi, jadi kita balik lagi ke shop. Kemudian rice cookernya 8. Sini kita order rice cookernya 8. Kita klik rice cooker, ini 8. Add to cart. Nah, kita view cartnya. Jadi kurang lebih seperti ini cara branch kami untuk mengorder pesanan ke PT Brenza, seperti itu. Selanjutnya branch itu melakukan pay with demo. Nah, kurang lebih seperti ini, udah ada datanya, langsung pay aja. Ya, jadi di sini sales ordernya udah otomatis terbuat. Kita bisa pencet print untuk melihat angkanya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini dengan sales order nomornya itu S00053. Selanjutnya hal yang sama kita lakukan ke 2 branch yang lain. Nah, di sini kita log out. Selanjutnya kita login ke lunel@gmail.com. Nah, berdasarkan skenario, PT Lunel ini akan mengorder 3 AC. Jadi kita ke shop. Selanjutnya AC-nya ada 3, 1, 2, 3. Add to cart. Kemudian blendernya ada 4. Jadi kita ke shop. Blendernya ada 4, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya mixernya ada 6. Kita lihat view card seperti ini, lalu kita pay with demo, kita bayar. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah tampilan sales order dari Lunel. Kita bisa lihat di sini formnya. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini untuk PT Lunel. Selanjutnya kita melakukan cara yang sama untuk branch yang ketiga, yaitu Everlyn. Everlyn.com. Lanjut kita ke website seperti tadi, ke shop, lalu kita melakukan check out. Dia itu mixernya ada 6. Terus rice cookernya ada 4. Rice cookernya ada 4. Selanjutnya wajannya ada 3.
Oke, kita view cart, kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita bayar. Di sini data-datanya dari Everlyn udah lengkap, langsung kita pay aja. Nah, berikut adalah kode sales order yang otomatis terbuat di website. Bisa kita lihat juga formnya di bagian sini. Ya, untuk Everlyn. Jadi kurang lebih seperti itu simulasi checkout yang kita lakukan melalui fitur website dan e-commerce. Perkenalkan, nama saya Asra Maulidza. Di sini saya berperan sebagai staff purchasing pada PT Brenza. Pertama, saya akan melakukan login ke akun purchasing terlebih dahulu. Sesuai skenario, di sini saya sebagai staff purchase akan melakukan pembelian produk kepada vendor untuk mengisi inventory. Pertama, kita bisa membuat purchase request terlebih dahulu. Kita pergi ke modul purchase. Lalu, di bagian order, kita bisa klik purchase request. Lalu klik new. Oke, di sini kita bisa input produk apa yang kita mau request untuk. Pertama, ada asset split. Nah, dikarenakan masing-masing produk ini dibeli dari vendor-vendor yang berbeda, maka saya akan membuat purchase request untuk masing-masing produk. Oke, di sini saya akan request sebanyak 10 unit. Lalu di sini saya bisa klik request approval. Oke, sekarang kita bikin purchase request untuk produk yang lainnya. Selanjutnya ada blender. Saya juga akan request sebanyak 10 unit. Selanjutnya ada mixer. Saya juga akan merequest sebanyak 10 unit. Kita request approval. Oke, selanjutnya saya akan request pen sebanyak 10 unit. Oke, lalu saya akan request rice cooker sebanyak 10 unit juga. Oke, dan terakhir saya akan request untuk washing machine sebanyak 10 unit. Oke, selanjutnya kita bisa lagi ini ke purchase request ya. Di sini kita bisa lihat barang-barang apa saja yang kita sudah request untuk purchase. Ada AC, blender, mixer, pan, rice cooker, dan washing machine dengan statusnya yaitu to be approved. Nah, selanjutnya kita bisa approve ini. Oke, kita bisa ke purchase request. Sebagai staff purchase dan juga manager bisa melakukan approval terhadap purchase request. Oke, kita klik approve. Lalu di sini kita bisa create RFQ. Oke, di sini kita bisa klik create RFQ ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa sesuaikan unit price-nya. Yaitu $315 untuk satu. Oke, lalu kita bisa klik send by email. Nah, request for quotation ini akan dikirimkan ke vendor. Oke, klik send. Oke, di sini kita bisa klik confirm order kalau sudah. Di sini kita bisa lihat bahwa RFQ sudah terkirimkan. Oke, kita bisa klik confirm order. Nanti selanjutnya akan dilakukan validasi purchase order ini oleh bagian inventory. Oke, kita akan melakukan hal yang sama untuk purchase request yang lain. Di sini kita bisa lihat bahwa ini sudah approve, dan kalau kita lihat di request for quotation yang tadi ini Daikin sudah berubah menjadi purchase order ya. Hal yang sama untuk 5 purchase request lainnya. Oke, kita klik yang ini tadi, kita klik approve purchase request, lalu kita klik create RFQ. Nah, di sini kita bisa ini ya untuk unit price-nya. Oke,
sudah benar ya vendornya. Untuk blender itu Cosmos. Kita klik send email. Send. Lalu klik confirm order. Lalu kita kembali lagi ke purchase request. Oke, sini sudah approve ya, kita bisa lihat. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Kita bisa klik approve, create RFQ. Oke. Sini kita bisa klik, ya ini kita ini benar unit price-nya kita edit terlebih dahulu, benarkan. Oke. Lalu kita klik send by email. Oke, kita klik lagi ke purchase request. Oke, kita akan melakukan approval lagi. Lalu create RFQ. Oke, di sini kita tulis lagi untuk unit price-nya karena ini masih salah. Ya, untuk pen dari Maxim, yang ini sudah benar untuk vendornya itu di harga $10 per unitnya. Oke, kalau sudah kita klik send by email. Oke, lalu kita akan kirimkan email request ini ke vendornya itu Maxim. Lanjut, untuk produk yang lainnya, kita akan klik approve. Lalu kita akan create RFQ. Nah, di sini harga per unit untuk rice cooker adalah $35. Di sini udah ya, totalnya $350 untuk 10 unit, sorry. Jadi kita klik send. Oke, lalu kita klik confirm order. Oke, kita kembali lagi ke purchase request. Nah, masih ada satu lagi yang harus di-approve. Kita klik approve, lalu create RFQ. Di sini kita klik create RFQ. Oke, ini untuk unit price-nya washing machine ada di 183 per unit. Oke, kita akan klik send by email. Lalu klik send. Oke, dan kalau sudah kita akan klik confirm order. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di request for quotation. Oke, untuk tadi itu di P049 sampai P054 ya, di sini statusnya sudah berubah menjadi purchase order. Yang berarti purchase sudah dilakukan kepada vendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifaat Dimapaganti. Saya sebagai inventory akan mensimulasikan simulasikan tentang validasi data barang yang dibeli oleh purchasing dan yang dikirimkan oleh vendor. Pertama kita login dulu di sini. Oke, kemudian di sini kita masuk ke inventory. Kemudian kita masuk ke delivery order. Di sini 17 to process. Di sini ada P31 sampai P36. Kita di sini masuk ke barang pertama Maxim di P00031. Lalu kita validate di sini. Oke, sudah berhasil di P00031. Lalu kita kembali lagi, kita masuk ke P00032. Kita validate lagi sampai ke P0036. Validate P0034. Validate P5. Validate. Dan yang terakhir ada P0036. Oke, selanjutnya kita akan mengecek stok di bagian reporting. Jadi kita pencet reporting lalu ke stok. Oke, di sini sudah terupdate ya, sudah tertera di sini barang-barang yang coba kita refresh sekali lagi. Nah, udah. Oke, sekian dari saya selaku inventory pada kelompok PT Brenza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya karena tadi dari pihak inventory sudah melakukan validate bahwa barang sudah sampai, barang yang terpesan ke vendor sudah sampai, saya akan melakukan
create bill. Oke, kita akan ke purchase lagi. Lalu kita ini 31 ya, P31 kita buka. Ini kita klik create bill. Nantinya bill ini akan dibayarkan oleh pihak finance. Oke, kita akan melakukan untuk semua. Di sini kita juga bisa lihat kalau the vendor bill has been created. Dan kalau kita balik juga ke sini ke purchase order, kita bisa lihat bahwa sudah fully billed ya. Kita akan melakukan untuk semua order. Baik, sudah. Oke, halo semuanya. Di sini saya Vina sebagai staff finance. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan modul finance, di mana role-nya ini bermacam-macam, mulai dari menerima vendor bill, terus melakukan verifikasi invoice. Pertama-tama di sini saya akan login dulu ke akun finance. Nah, selanjutnya karena tadi dari staff purchase sudah membuat vendor bill, maka dari itu saya langsung pergi ke modul accounting. Kemudian di sini ada bills to validate. Nah, di sini sudah ada 6 vendor bill yang tadi telah dibuat oleh staff purchase. Pertama-tama mulai dari Maxim. Nah, di sini tugas seorang staff finance hanya mengkonfirmasi dan jangan lupa untuk mengisi bill date-nya di tanggal yang sekarang. Yang artinya proses verifikasi pembayaran itu sudah benar-benar terjadi, tinggal di-confirm. Dan kemudian di register payment. Nah, di sini langsung saja bisa membuat create payment. Nah, ini artinya payment sudah berhasil dilakukan dari vendor Maxim. Kemudian lakukan juga hal yang sama untuk Cosmos. Nah, selanjutnya yang Cosmos juga dilakukan hal yang sama, isi bill date-nya jangan lupa di tanggal yang sekarang. Kemudian confirm dan lakukan pembayarannya dan create payment. Nah, sudah berhasil. Untuk yang Daikin selanjutnya, pastikan juga kuantitinya sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh staff purchase. Selanjutnya ini untuk vendor X1, bill-nya diisi tanggal sekarang, kemudian di-confirm, register payment dan lakukan payment. Dan yang terakhir ini dari vendor Philips, kemudian confirm dan create payment. Dan untuk semua vendor bills-nya dari 6 vendor sudah berhasil dibayarkan. Perkenalkan, nama saya Saidatun Nafida. Saya di sini sebagai sales staff PT Brenza. Sales ini
tugasnya itu dia mendistribusikan orderan dari website yang sebelumnya tadi sudah diorder. Kemudian si sales ini yang pertama dia itu akan checking stock terlebih dahulu. Setelah itu dia akan confirm order. Confirm order itu kan confirm sales ordernya. Setelah itu baru create invoice. Oke, sekarang kita masuk ke email staff salesnya itu di saidatun@gmail.com. Oke, di sini masuk ke sales. Setelah itu order. Kemudian ini di Everlyn, ini adalah 3 branch. Pertama kita ke Everlyn dulu, ke delivery. Kemudian ini di validate. Oke, kemudian balik lagi ke order. Kita cek lagi untuk branch Lunel ke delivery. Ini sudah sesuai kuantitinya. Oh, ini ada mixernya. Order lagi. Oke, kemudian setelah 3 branch tadi si Lunel, Ashmore dan Everlyn sudah divalidate semua, balik lagi ke order. Kemudian masuk Everlyn lagi. Nah, di sini create invoice. Create invoice, regular invoice kemudian di create. Ini sudah ter-create. Kemudian branch lainnya si Lunel juga. Lunel di create invoice sama seperti tadi. Dan yang terakhir branch Ashmore. Ashmore create invoice, create. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu dilakukan oleh staff finance, di mana untuk memverifikasi pembayaran dari customer ke bagian sales, yaitu dengan menandai tagihan sebagai paid apabila pembayaran telah dilakukan. Lebih ke bagian accounting, dan di sini ada 4 invoice to validate. Sesuai dengan staff sales sebelumnya, di mana ada 3 branch. Dibuka yang pertama untuk Ashmore. Nah, di sini customer sudah melakukan pembayaran, dan di sini staff finance hanya untuk mengkonfirmasi atau memvalidate. Nah, ini artinya pembayaran memang sudah benar-benar dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian untuk yang kedua itu branch Everlyn. Lakukan hal yang sama, yaitu tinggal klik confirm dan sudah terverifikasi. Dan yang terakhir Lunel sama tinggal dikonfirmasi. Nah ya, sekian alur proses untuk kelompok kami, yaitu distribusi ke 3 branch. Terima kasih.